Bahwa memang kita pertama itu kontraknya tahunan. Betul. Nah, ada pengurangan-pengurangan tiap tahun itu ada. Betul. Bahkan sempat belum jadi balai ini kan saya biaya berapa orang, 6 orang itu. Betul. Bahkan dari honor saya juga saya potong. Betul. Nah, Berat juga ya. artinya bahwa waktu saya minta maaf, bukan sombong, waktu saya masih tertinggi itu saya masih bisa ambil lebih, tapi begitu diganti makanya dia sempat mengeluh balai itu karena waktu ganti balai saya tidak bisa apa-apa lagi karena saya sudah ada lebih tinggi lagi di struktur ini. Makanya saya bilang saya tidak bisa buat apa-apa lagi, ada 6 orang kok yang harus dikeluarkan karena dana tidak ada. Memang dari awal itu dari tahun sebelumnya tidak ada saya. Jadi waktu itu dipakai kebetulan saya bendahara. Oh ya. Pakai beliau punya honor dengan PPK punya honor untuk bayar uang mereka. Ibu Don termasuk orang baik hati sekali. Bukan baik hati, tapi ya. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan. Pemirsa, terkait persoalan perpanjangan kontrak kerja antara staf Balai Cipta Karya Provinsi NTT dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menuai persoalan yang mengakibatkan saling melempar tanggung jawab antara mantan Kasatker dan KTU yang mengorbankan Jenwati S. Jenmakani tidak dapat diperpanjang kontraknya pada bulan Januari tahun 2019. Mantan Kepala Satker Cipta Karya Nusa Tenggara Timur, Didrik Reinert Abel yang saat menduduki jabatan PPKPS-PPOP Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi NTT di ruang kerjanya Senin tanggal 23 November tahun 2020 menjelaskan bahwa pemberhentian Jenwati sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika ditanya mengenai penerbitan NRP yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR atas nama Jenwati, pria yang biasa disapa Riki menjelaskan bahwa NRP yang ada hanyalah sebuah nomor registrasi untuk tertib administrasi pegawai honorer yang tidak berpengaruh pada kontrak kerja yang ada. Ada sesuatu hal yang sangat luar biasa dan sangat janggal di Satker milik PUPR ini. Dirinya mengaku bahwa setiap tahun Kementerian PUPR selalu melakukan pengurangan staf tetapi pihaknya mempertahankan 6 tenaga honorer yang tidak dapat diakomodir ke dalam DIPA namun dibayar menggunakan pemotongan dana ATK, honor Kasatker dan PPK. Yang menjadi pertanyaannya berapa besar honor kedua pejabat tersebut? Dan siapa mereka ini sehingga pihak Satker menghabiskan anggaran negara yang tidak sesuai dengan pos dan mereka rela mengorbankan honornya untuk membiayai ke-6 orang tersebut. Biar publik saja yang menilainya. Simaklah pernyataan PPKPS PPOP Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi NTT. Jangan lupa dukung kami dengan tekan subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk terus ikuti berita-berita terbaru dari kami. Jadi begini kakak, yang mesti kita tahu ini kan begini. Ya. Sebagai honor ini kan kontraknya 1 tahun. Ya, kita tahu. Setelah 1 tahun itu selesai. Betul. Kalau memang masih memerlukan tenaga sesuai dengan porsi-porsi jabatan yang ada, akan kita panggil. Nah, kita tahu bahwa di PU ini setiap tahun itu ada perampingan terus. Ya, mulai ada pengurangan. Jadi secara hukum, secara sah bahwa kontraknya sudah per tahun selesai. Artinya bahwa 31 Desember itu kontrak itu selesai. Betul, ya. Begitu. Nah, saya ada surat-suratnya. Artinya bukan NLP juga, itu hanya bukan mau mengisahkan bahwa dia sudah sah atau NLP itu hanya karena begini lama kan terlalu banyak pegawai honor sehingga perlu dibuat pencatatan untuk absensi. Tapi saya hanya bisa mengklarifikasi itu. Ya. Mungkin yang lain Bapak bisa, karena kami sudah serahkan ini dari pernah lapor di Ombudsman. Mungkin Kakak bisa berkomunikasi juga dengan Ombudsman. Karena Ombudsman juga sudah periksa dokumen-dokumen semua,
Ada suratnya di saya kalau kakak mau. Siap, mungkin Saya- kita bisa peroleh suratnya. Ya ada. Tapi yang beta alaskan tadi pertanyaan awal beta bahwa kakak memang sesuai dengan aturan itu setiap tahun PU ada lakukan kontrak. Itu kita juga tahu itu setiap tahun. Tetapi menjadi pertanyaannya, kenapa kakak dong hentikan dia dengan tidak satu informasi yang pasti, hanya tiba-tiba bilang Sebenarnya kamu tidak kerja lagi. Sebenarnya kita bukan berhentikan di tengah jalan. Memang kontraknya sudah selesai itu Desember itu. Kalau memang mau lanjut kita panggil, kalau tidak lanjut kita tidak Berapa panggil. banyak orang yang kakak hentikan, bapak hentikan pada waktu itu? Sebenarnya begini Pak, ini kan sebenarnya ya minta maaf ya karena memang saya ini melanjutkan teman-teman yang Satker yang lalu. Iya. Nah memang artinya gini Pak, kemarin kami bahkan misalnya dari PU itu ada kuotanya sekitar 25 tambah ini segala macam. Nah saya itu ada kelebihan 6 pegawai Pak. Berapa pegawai kakak yang Ada 6 pegawai yang saya kelebihan karena selama ini sudah total keseluruhan berapa banyak yang memiliki kode NRP yang kakak tahu? hampir semua. Iya, berapa jumlahnya berapa? Kalau itu sudah lama, sudah 18, saya sudah kalau pakai honor saya juga nggak sedikit lupa ingat. Nah mungkin kalau itu mungkin lebih ke apa? Lebih ke TU saja Pak, karena ke TU. Nah begini, jadi gini saya cerita begini. Jadi waktu saya masih PBL 2011 itu saya ada kelebihan sekitar 8 pegawai. Sejak 2018 Ya, duanya. Nah itu saya 2011 ya, 2011. Nah, di 2018 karena ada pengurangan. Saya juga tidak bisa kasih berhenti kemarin. Jadi akhirnya 6 orang ini saya upayakan bagaimana sampai akhirnya entah dari ATK, dari tutup untuk bayar mereka punya gaji. Begitu. Nah pada saat tadi overtake ke balai saya tidak bisa bikin apa-apa Berarti lagi. dia ini termasuk di dalamnya adalah over. Iya, kelebihan. semuanya over kelebihan. Karena Apakah kelebihan ini mereka memiliki NRP juga? ada Semua memiliki NRP. ya. Jadi Tapi begini kakak, mungkin kalau soal NRP mungkin dengan ibu KTU saja karena saya Iya. Kan yang kita hanya lebih ingin tahu kakak bahwa dari kalau yang info yang saya dapat bahwa kakak pun staf pada waktu 76 orang, staf honor ya, berapa? 76 orang Tidak sampai. kakak ya. Tidak sampai. Kita hanya 30-40 gitu ya. Jadi berdasarkan data yang kita peroleh, informasi yang kita peroleh bahwa dari 76 orang kakak cuma memberhentikan dia saja. Ibaratkah dari sekian banyak staf yang ada kok cuma dia? Pertanyaannya, apakah dia tidak masuk kantor atau bagaimana? Ya salah satu itu juga evaluasi kinerjanya kita evaluasi dan itu semua sudah Betul. diverifikasi di ombudsman. Oh, ya, betul. Kakak, Mungkin menyangkut NRP bisa langsung dengan ibu KTU saja karena saya juga tidak mengerti Saya itu. sedikit Bapak. Ya. Bisa didetailkan berapa orang yang diberhentikan waktu itu Pak? Tenaganya bisa didetailkan. Ada sekitar 5 orang, 6 orang. Itu dari kesekian orang itu mereka pada awal mereka masuk itu beda-beda ataukah masuk pada tahun yang bersamaan? Memang beda-beda. Beda-beda. Yang paling lama itu tidak masuk dalam kategori untuk dipertimbangkan begitu, termasuk dengan bapak yang bapak yang diberhentikan ini menurut informasi dia akan masuk di 2010, lama kerjanya 9 tahun, tidak masuk dalam kategori pertimbangan untuk bapak mereka tidak? Karena begini Kak, ya minta maaf ya ini karena sekarang kita kan ada pohon-pohon jabatan tertentu segala macam. Nah, kita tuh kelebihan di apa kan ada di kita ini kan ada pegawai PNS, ada PNS pendukung substansi dan pegawai pendukung. Nah pegawai pendukung ini yang minta maaf ini si sopir, satpam ini terlalu berlebihan, terlalu banyak. Sehingga ya yang ini yang PNS ini yang PNS teknis, non PNS substansi ini yang teknis ini yang insinyur sarjana teknik gitu. Nah kita ya jadi penilaiannya karena beralasan pada satu proses perampingan, kemudian lagi
karena kelebihan tadi, sehingga Iya. beliau harus Ya. diberhentikan. Tidak ada dasar pertimbangan bahwa dia karena sudah lama terus sudah mengabdi, karena informasi lainnya juga yang kita peroleh bahwa beliau ini sebelumnya adalah staf, tiba-tiba dipindahkan lagi ke pegawai perkebunan. Iya, beliau dalam SK-nya. dalam SK-nya itu, sehingga ini juga perlu diluruskan dari Bapak berkaitan dengan hal ini, karena informasi yang kita peroleh seperti itu juga. Ya, sebenarnya bukan diberhentikan, tapi kan kontraknya sudah selesai. Kontraknya sudah selesai. Kalau memang kita memang butuh lagi, kita akan panggil. Baik, pertanyaannya saya sederhana saja ke Bapak bahwa Ini, Pak. yang mengeluarkan NRP ini siapa? Betul, NRP ini hanya untuk kodifikasi absen Nah, saja. ya itu Nah itu mungkin dengan Ibu KTO yang lebih mengerti. yang Sini, Pak. sepengetahuan kakak saja. Ini, Pak, ini. Masa ini kontrak dengan Pak. Ini bunyi kontrak yang ini nih Pak. Ini. Kontrak ini kan dia selesai 31 Desember. Iya, 2000. Kontraknya 1 tahun berdasarkan dokumen anggaran. Iya. Jadi kalau memang istilahnya kalau memang masih kita butuhkan tenaganya, kita akan panggil. Tapi ternyata kalau tidak butuh, Terus kan begini, memang kakak kan tidak butuh, tapi sudah laporkan ke kementerian bahwa ini staf sudah dihentikan belum? sebenarnya itu deh buat KPGWN sih, kita juga tidak perlu. Kan begini, sekarang mereka kuota dari sana yang tentukan, mereka tidak perlu kita harus melapor karena memang Karena pertanyaannya kayak gini, ketika dia sudah tidak ada, kalau dia masih ada, pasti itu terbeban dengan anggaran ya, biaya dia punya operasional hari-hari. Itu kita sudah lapor pada saat awal pembuatan IPA ini, tetapi memang dari sana kita tidak bisa, kita kuotanya hanya sekian gitu. Iya. Jadi kenapa namanya dia masih keluar lagi gitu dengan NRP yang ada. Jadi saat ini yang kita cari tahu ini kenapa kok NRP-nya dia ada dirilis tanggal 1 Agustus bulan kemarin. Nah itulah mungkin Nah, kekeliruan. ini dari kementerian loh. Apakah kementerian keliru atau siapa yang keliru? Ini. Nah, kalau itu mungkin di KTU, saya serius. Iya, makanya beta hanya ingin tahu Karena begini Pak, ini kan sekarang balai kan sudah 2 tahun. Betul. Nah ini Pak, ini cuma masih 55 orang ini sesuai dengan SK perintah dari pusat. Nah kita kan ada sekitar 30-an orang itu. Ya ini sehingga ini apa ini? Oh ini Ibu Dona atau ini yang lama, ini yang 2000, ini masih Ibu Dona. Ya. Jadi mungkin kalau soal NRP itu karena begini, ini kan balai sudah 2 tahun. Saya juga ini kalau baru muncul sekarang, nah itu saya tidak tahu. Iya. Sampai di sana. Karena tidak mungkin kementerian merilis kembali NRP dengan berkode E. Iya. Itu dibuat oleh si Janwati sendiri. Nah, Karena kita tahu bahwa Janwati juga seorang staf yang dia tidak mengetahui NRP itu seperti apa. Yang tahu kode E itu paling hanya dari balai, dari satker, dan dari kementerian. nah kalau soal kode-kode apa pegawai NRP itu mungkin dengan KTU saja karena Apakah ini nanti tidak bermasalah kakak? Itu dia bisa bermasalah dampak saya hukum. kira tidak, karena kita punya kontrak kan 1 tahun Iya itu betul. jelas. Karena nama ini muncul kembali karena itu berdampak kepada dia punya biaya. Kakak. Kalau kementerian merilis kembali bahwa berarti dari sini tidak pernah membuat laporan ke sana bahwa ini pegawai sudah tidak ada lagi di sini. Tapi buktinya bahwa dia pun nama keluar di kementerian berarti bahwa dia ini masih staf di balai. Kalau mungkin itu dengan Pak yang Ibu ini saja, Duluan KTU saja. saja karena Oke, baik. soal kepegawaian, NRP lain-lain itu bukan di Terima kasih. kita. Baik. Apa dengan ombudsman? Ya, nanti kita ke ombudsman. Ya, karena persoalan ini kan kita pernah diserahkan ke sana. Betul. Kami tidak mau jangan sampai keterangan ini bertentangan atau Baik. Artinya intinya itu bahwa memang kita pertama itu kontraknya tahunan. betul. Nah, ada pengurangan tiap tahun itu ada. Betul. Bahkan sempat belum jadi balai ini kan saya biaya berapa orang, 6 orang itu. Bahkan dari honor saya juga saya potong. Betul. Nah, Berat juga ya. artinya bahwa waktu saya minta maaf bukan sombong, waktu saya masih tertinggi
itu saya masih bisa ambil tapi begitu diganti makanya dia sempat mengeluh balai itu karena waktu ganti balai saya tidak bisa apa-apa lagi karena saya sudah ada lebih tinggi lagi di struktur ini. Diambil alih. Makanya saya bilang saya tidak bisa buat apa-apa lagi, ada 6 orang kok yang harus dikeluarkan karena dana tidak ada. Memang dari awal itu dari tahun sebelumnya tidak ada saya. Jadi waktu itu dipakai kebetulan saya bendahara. Oh ya. Pakai beliau punya honor dengan PPK punya honor untuk bayar uang mereka. Itu Ibu Don termasuk orang baik hati sekali. Terakhir Bukan Bapak baik hati, sedikit. tapi ya. Iya, karena itu menjadi Setelah beban ya. ada polemik kayak begini masuk ke ombudsman, itu ada komunikasi Bapak dengan beliau sendiri, ada komunikasi internal atau personal begitu, ada tidak Bapak? Ya sebelumnya itu ada, saya sudah jelaskan semua. Memang Panggil dia. memang perintahnya ini ada pengurangan ini. Jadi sebenarnya NRP minta maaf kita yang need juga kadang-kadang kalau ini kan kita jadi bisa. Baik, artinya sedikit informasi yang sudah kita peroleh Kakak. Nanti kita tidak bisa mau bilang karena yang pengambil penentu segala sesuatu juga bukan di Kakak sekarang. Kan dulu Kakak pengambil penentu kebijakan, sekarang Kakak anggap sudah di bawah.